Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Dik Iwan Setiawan, Kepala Sekolah SD Al-Muhajirin, Bapak Masyudi, Bapak Ibu Guru, Ustadz dan Ustadzah SD Al-Muhajirin. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul bersama-sama kembali di tempat ini dalam pertemuan kali ini hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Alhamdulillah kelihatan dari kita semua mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan serta salam tidak lupa kita sampaikan, kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu istiqomah, apapun keadaan kita selalu istiqomah berada dalam jalur-jalur yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih Pak Dik atas waktunya pada siang hari ini. Sedikit saya akan memaparkan tentang aset atau modal utama dalam suatu sekolah, yaitu sekolah kita SD Al-Muhajirin, ya, agar ini nanti dipahami dengan baik. Yang pertama adalah modal utama di sekolah kita adalah modal manusia. Dalam aset yang dimiliki oleh tiap sekolah itu terdiri dari 7 modal utama. Ya, 7 modal utama, ada manusia, ada modal sosial, ada modal fisik, ada modal alam lingkungan, ada finansial, politik, agama, dan budaya. Yang pertama adalah modal manusia. Kita ini termasuk modal manusia dari sekolah kita. Ya, modal manusia di SD Al-Muhajirin alhamdulillah walaupun beragam, heterogen, asalnya juga beragam. Ya, walaupun di antara kita semua bukan berasal dari universitas ternama, tidak semuanya, ya. Tapi kita mau berkembang, itu pokok dan modalnya. Kita mau bergerak, kita mau mengupgrade diri kita sehingga sekolah yang kita cintai ini dapat berkembang lebih bagus lagi. Itu modal utama dari kita. Begitu juga manajemennya. Manajemen kita dinilai cukup bagus. Oleh karena itu sekolah kita pernah mendapatkan penghargaan, ya. Sekolah berbasis manajemen tingkat nasional. Pada saat itu mewakili Jakarta Utara. Ada 5 sekolah yang diundang oleh Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta Utara salah satunya kita. Nah, oleh karena itu kita termasuk memiliki modal yang sangat kuat, sangat besar di sini. Murid juga begitu juga. Murid kita termasuk murid yang potensial. Karena beberapa kali ada event-event baik kota atau provinsi atau nasional kita bisa menjuarainya, ya. Yang selanjutnya adalah orang tua. Nah, orang tua juga modal termasuk modal utama bagi kita. Kita tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada orang tua di sekolah kita. Sangat mendukung, ya, program-program yang dilaksanakan oleh sekolah. Begitu juga yayasan termasuk aset manusianya, ya. Hampir seluruh program yang dicanangkan oleh SD Al-Muhajirin disetujui oleh pihak yayasan karena memang jelas peruntukannya, ya. Begitu juga warga sekitar, walaupun ada sedikit yang memang tidak sejalan gitu kan, itu manusia, wajar, manusia tidak semua pikirannya sama, ya. Itu modal manusia. Jadi manusia yang ada di sekitar stakeholder seluruhnya yang berada di SD Al-Muhajirin sangat bagus. Itu menjadi modal utama dalam kita mengembangkan sekolah. Yang kedua modal fisik. Ya, saya utamakan modal fisik di sini. Ada ungkapan dari Kepala Dinas, ya Pak, ya, Kepala Dinas Kadin Jakarta Utara bahwa sekolah kita dikatakan butut, ya Pak, ya. Bangunannya butut, tapi prestasinya gemilang, prestasi bagus. Tapi itu bukan suatu halangan bagi kita. Walaupun dinilai bangunannya butut, tapi kita bisa berkembang di tempat
tempat yang lain, gitu maksudnya. Artinya kita bisa memajukan sekolah kita di bagian-bagian yang lain, aset-aset fisik berupa bangunan ini ya kita lengkapi. Contohnya kelasnya memadai, ya kan? Difasilitasi ber-AC, kamar mandinya di dalam, semuanya itu dalam rangka kita memberikan pelayanan yang terbaik buat murid-murid kita. Tetap terlaksana ya. Jadi itu bukan satu halangan. Kita berusaha agar fisik bangunan yang ada di sekolah kita walaupun dinilai kurang bagus, tapi kita tetap berusaha agar memberikan prestasi yang gemilang kepada masyarakat sekitarnya. Nah, sedangkan fisik ini kan ada bangunan yang sifatnya sarana dan prasarana, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Yang bergerak, yang tidak bergerak contohnya bangunan, ya sudah ala kadarnya begini, yang tadi dinilai butut. Tapi kalau yang bergerak, kita selalu berusaha meningkatkan kualitasnya. Contohnya perbajaan bangku kita berhasil ya, dari bangku yang tidak ramah lingkungan menjadi bangku yang ramah lingkungan. Artinya anak-anak kita kalau kepetok di ujungnya tidak berbahaya lagi. Kalau dulu masyarakat kita bukan berada di lingkungan, sekolah kita dilindungi oleh suasana yang aman, itu bukan berada di suatu komplek yang kumuh misalkan. Ini suatu keuntungan aset bagi kita bahwa ini kita berada di suatu lingkungan yang sangat bagus. Nah, adapun kekurangan kita dalam pembelajaran berbasis alam, ya kita bisa atasi walaupun tidak setiap saat, diantaranya dengan kita mengadakan outbound, wisata ilmiah dan seterusnya. Itu salah satu upaya kita memanfaatkan situasi atau modal lingkungan alam yang belum terpenuhi, kita terpenuhi di lingkungan yang lain, di tempat yang lain. Ya, itu tentang lingkungan alam. Selanjutnya sosial. Ya, di lingkungan kita juga lingkungan sosialnya juga cukup bagus, ya, bukan daerah yang dinilai daerah hitam, ya, kan ada daerah-daerah tertentu yang misalkan ada kampung narkoba kemarin yang baru belum lama digerebek oleh polisi ya, kita bukan berada di daerah itu gitu, ya, oleh karena itu anak-anak kita berkembang cukup bagus, itu satu modal sosial ya. Dan kita bisa berkolaborasi dengan warga kita di sini. Contohnya kemarin kita melaksanakan kerja bakti, santunan yatim piatu, ya, dan sebagainya. Juga kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat lain, seperti robotik club, instansi lain, science club, dan seterusnya. Itu suatu modal yang memang yang sangat berharga buat kita semua dalam rangka kita mengembangkan, ya, sumber daya manusia yang ada di sekolah kita gitu. Jadi sumber-sumber aset atau modal yang kita miliki ini cukup besar di sekolah kita. Ya, selanjutnya adalah politik. Nah, politik ini kan menyangkut kebijakan, bukan terkait dengan partai politik ya. Maksud di sini politik adalah kebijakan. Kebijakan kepala sekolah kita ya selalu membuat kebijakan yang selalu berpihak kepada murid dan mengakomodir kepentingan warga sekolah. Contohnya yang kemarin kenaikan gaji ya, itu salah satu daripada aset politik yang dimiliki oleh sekolah kita, bahwa kepala sekolah dan manajemen sekolah serta yayasan selalu berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder yang ada di sekolah kita, baik kebutuhan guru ataupun kebutuhan murid-muridnya. Selanjutnya aspek atau modal finansial ya. Aspek atau modal finansial ini adalah dukungan keuangan. Ya, dukungan keuangan artinya apa? Gaji. Alhamdulillah selama saya di sini tidak pernah gaji telat. Dari tahun 2008 saya di sini sampai sekarang sudah berapa tahun tuh? 15 tahun ya. Alhamdulillah tidak pernah telat gaji. Itu berarti menunjukkan bahwa yayasan kita sangat peduli ya, dan menjalankan sabda Rasulullah ya, berilah hak karyawan kamu sebelum kering keringatnya. Artinya bahkan sebelum waktunya berakhir, kayak sekarang udah gajian. Mungkin yang udah melihat walaupun bertahap ya, gak semuanya hari ini gajian, mulai hari ini
tapi belum semua, mungkin sampai besok. Begitu. Jadi hak-hak yang terkait dengan finansial selalu diberikan, itu suatu modal utama bagi kita di sini. Begitu juga kegiatan-kegiatan selalu tidak ada yang tersendat, bahkan ya yang terkait dengan finansial ya. Program-program keuangan, program kegiatan kita yang membutuhkan keuangan, walaupun tidak semuanya tercover tentunya, tapi tetap keuangannya ada gitu. Ya, terkait gaji, terkait kegiatan, ya semuanya ada dan tercover, alhamdulillah. Pengelolaan keuangannya juga cukup akuntabel, transparan. Ya, setiap tahun di RAKS, Bapak Ibu kan selalu lihat kan, kebutuhan kita berapa, gaji kita naiknya berapa, setiap tahun anggaran kita berapa, Bapak Ibu bisa lihat semua di situ. Artinya transparan, siapapun bisa mengaksesnya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang Ibu jadi ketua panitianya, selalu bisa melihat akses keuangannya. Jadi tidak ada yang dirahasiakan dalam hal ini. Bantuan keuangan juga kita berikan, baik untuk di dalam ataupun di luar sekolah kita. Contohnya di dalam sekolah kita memberikan bantuan sekolah gratis untuk anak-anak guru. Ini kurang lebih tahun ini perkiraan di RKS itu 430 juta per tahun untuk bantuan anak-anak guru, free di sini guru anak. Seluruhnya dari buku, seragam semuanya. Tapi anak 2 dari istri 1, bukan keduanya nggak dapat. Ya, ini itu menunjukkan kepedulian dan aset finansial kita yang sangat bagus. Artinya benar-benar dilaksanakan. Ya, seperti Bapak Suji, anak kan 2 sudah dimanfaatkan. Istrinya satu. Iya. Makanya saya ambil 1 biar cuma 1 nggak apa-apa kalau di sini. Jadi ambil manfaat itu gitu, ya. Karena memang itu suatu dukungan finansial buat kita. Coba kalau kita sekolah dari bayaran, coba berapa bayaran kita sekarang? 600.000 per bulan lagi, belum uang mukanya ya kan, belum bukunya dan seterusnya, kan gede juga gitu. Jadi mari kita dukung proses memang kekuatan finansial kita itu suatu modal ya. Nah, juga santunan yatim kita lakukan setiap tahun. Tahun kemarin Pak Muhammad ya 109 juta 100 ya, banyak sekali itu kan. Itu dukungan finansial dari lembaga kita gitu. Juga untuk masjid setiap minggu yang rata-rata kisarannya 500 sampai 1 jutaan per minggu. Selama siswa aktif itu cukup dukungan finansial yang sangat bagus dari kita buat warga sekitar. Itu begitu kuatnya tentang aset finansial. Selanjutnya budaya dan agama. Budaya agama. Nah, walaupun kita di sini beragam, ya heterogen tentang keberagamaannya, tapi kita tetap satu tujuan, ya tetap berada dalam satu naungan, yaitu naungan SDT Al-Muhajirin. Ya, kita tidak membeda-bedakan haluan agamanya, tetap ya tokoh-tokoh agama di sini banyak, kiainya banyak, ustadznya banyak, ada Kiai Masyudi, ada Kiai Mufrodi dan seterusnya. Ada Ustazah Nyai Siti Soleha, Ustazah Nyai Siti Sihana Nihayat Raja. Nah, itu merupakan suatu modal atau aset utama. Mereka inilah yang memiliki gagasan untuk pengembangan keagamaan di sini, gitu. Begitu juga dalam hal budaya. Ya, budaya. Banyak sekali kita walaupun sekolah agama, tapi tetap kita kembangkan budaya nasional, ya kan? Budaya nasional kita tetap berjalan. Ya, mudah-mudahan tidak terlupakan ya di walaupun sudah mau menjelang akhir pembelajaran nih. Jangan lupa kalau kita mengajar menyanyikan lagu, kalau di awal menyanyikan lagu nasional, ya kan? Kalau di akhir ditutup dengan menyanyikan lagu daerah. Ini selalu kita canangkan, walaupun nggak selalu rutin, tapi tetap
kita lakukan itu gitu. Buat mengenalkan budaya-budaya memang yang merupakan itu modal utama bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini terutama yang dapat saya sampaikan ya, Pak Masudi selaku Wakil Bidang Sarana dan Prasarana. Jadi aset itu bukan hanya terkait dengan gedung, bangku, sarana dan prasarana. Jadi banyak aset yang kita miliki di sini yang semuanya adalah merupakan modal utama bagi kita dalam mengembangkan sekolah kita. Ya, semalam saya dapat info bahwa nanti bulan Juni waktu libur ada pretest. Ada pretest. Seluruh guru yang sudah ber-NUPTK akan mengikuti pretest, dan saya sudah daftar nih guru-gurunya. Insya Allah nanti kita akan mengadakan itu. Ya, nah, ayo bagi guru-guru potensial kita semua belajar siapa dari sekarang supaya lulus, karena itu kan modal utama bagi kita kan, buat mengembangkan potensi yang kita miliki dari segi modal manusia, terutama modal gurunya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita secara umum. Sekolah kita modalnya dari ketujuh aset ini sudah memadai, walaupun masih ada kekurangan dalam hal bangunan ya. Bangunan kita kan tidak memiliki estetika yang bagus ya. Banyak sekali udah beberapa orang yang ngomong seperti itu, termasuk kepala sekolah SDN Rawabadak Selatan 03. Estetikanya kurang bagus, tapi prestasinya sangat bagus begitu. Begitu juga kasusnya kita. Nah, dari itu ayo kita pertahankan apa yang sudah kita miliki. Semoga aset ini kita bisa kelola dengan baik. Dengan memanfaatkan aset yang ada kita berusaha menjunjung tinggi ya norma-norma yang ada dan mengembangkannya menjadi sekolah yang berkualitas. Demikian, tidak ada pertanyaan? Ya, cukup ya. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Gali dan Nenek Gali, mohon maaf waktunya sedikit sebentar ya. Dari sekolah tentang menanyakan tentang kepuasan tentang aset sekolah. Kan kalau di dunia pendidikan itu aset ada 7. Ada yang namanya aset manusia. Aset manusia itu banyak, ada guru, ada murid, ada orang tua. Ada aset fisik yaitu sarana dan prasarana, bangunan. Ada aspek lingkungan, ada finansial, terus ada lingkungan budaya, lingkungan agama gitu kan, sosial budaya dan sosial sendiri. Nah, yang lebih ditekankan sini adalah tentang aset yang terkait dengan manusia, orang tua, bunda gitu kan. Selama ini kami merasakan banyak sekali dukungan dari orang tua untuk sekolah. Itu merupakan suatu aset yang bagus ya, yang optimal dari orang tua kepada sekolah. Nah, ada nggak yang ingin Bunda sampaikan tentang aset yang terkait dengan 7 aset ini? Gitu, ada kekurangan enggak gitu tentang misalkan aset bangunan, terkait dengan bangunan misalkan, karena Kepala Sudi tadi udah ngomong bangunannya jelek gitu kan. Nah ini jadi itu contoh ya. Apakah ada aspek-aspek lain terkait aset yang perlu ditingkatkan gitu, gimana solusinya, apa yang perlu dilakukan oleh sekolah, mungkin itu ya untuk kedepannya gitu ya. Mungkin ini diskusi aja, sharing ya Bun ya. Kira-kira apa yang memang pihak sekolah harus lakukan gitu terkait mengantisipasi dan memaksimalkan proses pembelajaran. Artinya kan walaupun aset yang ada kedepannya kita harus tingkatkan, tapi yang ada kan perlu kita manfaatkan gitu. Ini gimana nih menurut Ayah dan Bunda Gali gitu kan? Saya sih sarana prasarana ya Pak, kayak ruang kelas gitu. Beberapa kali adiknya tuh sempat komplain katanya AC-nya nggak dingin gitu. Udah bilang ke wali kelas, oh iya dibersihin, akan diservis, tapi nah itu terjadi beberapa kali
sama itu Pak, kanopi kalau bisa tuh di lapangan Kanopi ya. Jadi kalau pramuka pulang dapat dulu, aduh pusing saking panasnya Ibu gitu. Iya. Ama itu aja sih kalau sarana prasarana ya. Kalau terkait yang lain, SDM-nya guru, saya nggak pernah ada masalah, anak-anak juga nggak pernah ada masalah. Feedbacknya semua baik. Yang lain-lain komunikasi juga baik, nggak ada. Cuman artinya itu sarana dan prasarana itu. sarana ya. Ya. Tentang AC dan kanopi ya, terutama ya AC memang ini kita kan terkait dengan AC memang perbaikan AC dan seterusnya memang kita kan bekerja sama dengan vendor luar ya. Kadang-kadang datangnya lama gitu kan ini ya, tapi itu merupakan suatu masukan juga. Dan kanopi ini kan terkait dengan yayasan, sudah tiap tahun kita mengajukan, sekolah itu mengajukan, dan termasuk tahun ini kita juga sudah mengajukan. Tahun ini kita 2 kali mengajukan untuk kanopi, dan mudah-mudahan memang cepat direalisasikan. Sepertinya sudah 50-50 karena sudah dimulai diukur ya. Masalah pelaksanaannya nanti yayasan akan membuat tender ya. Artinya dari pihak sekolah sudah berkali-kali, bahkan kita sudah berkomunikasi dengan pihak donatur juga untuk membuat fasilitas kanopi ini gitu kan. Karena memang itu juga kita merasakan sangat penting gitu Pak. Ya seluruhnya juga memang hampir setiap orang tua yang saya tanyakan adalah tentang fasilitas sarana kanopi ini yang memang perlu ditingkatkan dan diadakan. Kira-kira ada nggak terkait aset yang lain gitu, misalkan tadi saya bilang finansial atau sosial atau lingkungan sekitar atau gimana gitu kira-kira? Finansial enggak, lingkungan sekitar mah paling itu ya, tempat parkir memang keadaannya seperti itu kan ya, kita sih nggak maido ya, kita yang harus ini juga ya, nauin istilahnya udah sih Pak selebihnya mah ya, karena tempat parkir aja terbatas. Oke. Pas jemput mungkin pas jam waktunya bersamaan berbarengan agak susah gitu ya parkir, walaupun udah ada, terkadang ada aturan, ayo dari sini lewat sini ini. Cuma kan kadang ibu-ibu begitu ya Pak. Iya. Suruh belok kanan lurus belok kanan gitu Saya kan. ke kanan belok ke kiri. Nah, jadi kan nggak tertib gitu, sementara kan areanya juga terbatas gitu. Sebenarnya kalau jalurnya benar sesuai ada sih Nggak masalah. cuman emang gitu Bu, Pak, penghadapan ke ibu-ibu emang seperti itu. harus khusus itu. Iya. Jadi secara umum nanti kami akan sampaikan memang udah beberapa orang yang ini kita komunikasi ada tentang kanopi, rata-rata kanopi emang salah satu, bahkan kita sudah survei ya ke sekolah yang lain seperti ke sekolah Gading, sekolah Pluit Raya pun udah pasang kanopi juga. Dan nanti kita akan baru tahun ini mereka dan kita akan berkomunikasi intens dengan yayasan terkait dengan ini. Mungkin Pak, maaf kalau orang tuanya dikomunikasi, artinya gitu ya ada biaya tambahan gitu ya di luar dari yayasan atau ada kurang, mungkin bisa dikomunikasikan dua arah sama wali murid gitu. Setiap kelas saya yakin mereka juga kayaknya terbuka ya gitu, misal bantuan seikhlasnya ininya untuk kanopi demi sarana dan prasarana, pasti sih mereka dukung gitu. Kalau memang terkait biaya ya gitu. Karena memang terus terang terkait dengan biaya ini memang yang perkiraannya itu kan kalau dihitung-hitung kurang lebih hampir 220-an. Nah, jadi memang cukup besar, sedangkan kita tidak mungkin meminta secara tahunan gitu kan untuk kelas yang baru gitu kan, karena memang cukup signifikan juga jumlahnya. Makanya kemarin juga yayasan berencana akan mencoba gitu kan, mencari solusi yang terbaik buat pembangunan kanopi, dan rencananya memang tidak separuh-separuh dari ujung sampai ujung rencananya. Makanya yayasan juga sedang mengupayakan bagaimana caranya gitu kan kanopi mulai dibangun setidak-tidaknya. Kalau memang dananya mencukupi ya awal tahun ajaran mungkin sudah, tapi ini terkait dengan pembiayaan kali lagi ya.
Mungkin itu Bun ya. Dan saya terima kasih banyak ini waktunya. Mohon maaf mendadak. Nggak apa-apa. Karena ada beberapa juga yang memang nanti diminta diskusinya tentang terkait dengan aset ya. Bagaimana pemanfaatannya, bagaimana maksimalisasi penggunaan untuk ketercapaian proses pembelajaran tentunya. Jadi apa yang dari aset-aset yang ada ini tentunya kita manfaatkan untuk maksimalisasi proses pembelajaran demi memenuhi kebutuhan murid tentunya. Gitu aja. Jadi tanpa ada embel-embel yang lain, yang kita lakukan hanya termasuk proses wawancara saya dengan Bunda dan Ayah Gali juga adalah terkait dengan proses perbaikan gitu. Adapun yang survei yang kita lakukan terhadap anak-anak juga itu sampel kita lakukan juga nggak semua. Jadi memang nanti juga akan dikirim mungkin angket terkait dengan kepuasan juga dari wali kelas masing-masing. Sekali lagi saya mohon maaf ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, PRT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Pak Ridwan. langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, PRT ya. Siap. Sebelumnya saya mohon maaf ganggu waktu PRT. PRT dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, walaupun agak serak-serak nih Pak. Ya, ya alhamdulillah. Selalu bahagia ya PRT ya. Amin, amin. Amin. Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak RT, sebelumnya saya Ridwan Malik dari CGP Angkatan ke-7 dari Jakarta Utara, tepatnya bertugas di SDIT Al-Muhajirin. Ingin bertanya sedikit tentang terkait dengan aset ya Pak RT ya. Mohon maaf, izin bertanya, Pak RT bertugas di RT berapa ini Pak RT? Ya baik, perkenalkan nama saya Fuad Ya. Rohmansyah. Ya, diamanahkan oleh warga untuk menjadi ketua RT itu di RT 2 RW 7 Kelurahan Robadak Selatan. RW 02 ya. RT 0 Ya. RT RW 07 Kelurahan Robadak Selatan ya. Ya. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa Pak RT? Ya, saya sejak tahun 2017. Sekarang udah periode kedua gini. Periode kedua ya. Jadinya ya. Sejak 2017, kemarin 2021 habis, sekarang diperpanjang sampai dengan 2024. Iya, oke. Ya, sebelumnya sebagai pengantar saya ingin berbagi sedikit sharing dengan Pak RT nih, sebelum nanti saya ingin berdiskusi ke Pak RT ya, bahwa terkait dengan aset ya. Jadi di CGP ini ditugaskan untuk pemetaan ya, melakukan pemetaan terhadap aset-aset yang ada di sekolah. Aset-aset yang ada di sekolah itu menurut teori yang kami pelajari itu ada 7 ya. Ada aset manusia. Aset manusia ini ya terkait dengan guru, pengurus yayasan, murid, orang tua, komite, itu pokoknya seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, juga termasuk pengawas. Nah, Pak RT juga termasuk aset manusia gitu, karena berada di lingkungan sekolah itu tempat berada. Selanjutnya adalah aset yang kedua adalah fisik. Fisik ini masuk dalam ranah bangunan, baik saat yang menyangkut benda bergerak atau tidak bergerak ya, contohnya kayak bangunannya, lapangan atau bangku dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, sosial. Sosial itu kan keadaan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, kebetulan kan SDIT Al-Muhajirin diuntungkan dengan berada di daerah komplek, yang ada bukan daerah bising ya, bukan daerah yang memang banyak mengganggu proses pembelajaran gitu, atau bukan daerah PT ya, areal PT yang memang kadang suara PT bisa mengganggu. Ini tidak, itu diuntungkannya seperti itu. Selanjutnya adalah
aspek budaya dan agama itu juga sangat mendukung ya aset pemetaan aset yang ada di lingkungan sekolah. Jadi budaya yang cukup bagus, kegiatan keagamaannya juga cukup bagus gitu kan. Itu juga salah satu yang mendukung. Selanjutnya politik. Nah, politik ini bukan berarti terkait dengan partai politik, bukan, tapi politik ini terkait dengan kebijakan. Kebijakan baik yang ada di lingkungan sekolah ataupun yang ada di sekitar lingkungan sekolah, termasuk nanti juga Pak RT ya, selaku pemangku kebijakan di lingkungan terkecil dekat SDT Al Muhajirin berada. Selanjutnya aset finansial. Kalau dari segi finansial mungkin tidak ada masalah ya terkait dengan aset di Al Muhajirin gitu kan, karena termasuk sekolah yang ekonomi masyarakatnya lebih banyak menengah ke atas mungkin ya. Dan yang terakhir adalah aset lingkungan. Nah, ini yang mungkin nanti yang saya menitik beratkan kepada aspek lingkungan gitu kan, tempat di mana SDT Al Muhajirin itu berada, yang di mana juga terkait Pak RT menjabat atau berkuasa di daerah tersebut. Nah, jadi itu pemetaan aset yang ada di lingkungan sekitar, yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah. Nah, kira-kira menurut Pak RT aset dari seluruh aset tersebut, nah terutama yang terkait aset lingkungan, pernah nggak kontribusi dari pihak Al Muhajirin ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, terutama di lingkungan Pak RT sendiri gitu, terkait dengan pemanfaatan aset, begitu Pak RT? Ya, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin sedikit menjawab ya. Ya. Mungkin cara ini tentang aset lingkungan, karena Muhajirin itu berada di lingkungan komplek ya Pak. Lingkungan komplek yang memang notabene tertata ya, lingkungan tertata dengan baik gitu kan, sehingga kami selalu melakukan koordinasi terkait dengan kebersihan lingkungan ya. Jadi kami kalau jika ada kerja bakti akan kami koordinasikan dengan pihak sekolah, dengan SDIT gitu kan, untuk membantu atau memberitahukan kepada guru-gurunya untuk membantu tentang aset lingkungan ini supaya lingkungan tersebut tetap bersih gitu, nyaman buat siswa untuk belajar gitu kan, termasuk juga terhadap juga pedagang-pedagang ya. Pedagang-pedagang ini alhamdulillah juga tertata gitu ya, nggak sembarangan untuk mangkal, untuk makan-makan juga terprogram dengan baik gitu kan ya. Untuk prosesnya penjualan bagaimana tertata dengan baik, pengaturan lingkungan juga dengan baik, sudah dikoordinasikan dengan keamanan lingkungan, termasuk satpam dari SDT tersebut gitu. Jadi untuk aset lingkungan ini terkait dengan kebersihan kami selalu berkoordinasi untuk bersama-sama kerja bakti ya, bakti untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk kondisi belajar anak. Ya. Gitu Pak Ridwan. Oke. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kira-kira 2 minggu yang lalu ya, silakan, kolaborasi ya, membersihkan lingkungan. Iya. Oke. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kepala sekolah menginstruksikan semua guru untuk datang pada hari Minggu gitu ya. Alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan baik. Ya minimal lingkungan sekolah itu bersih gitu loh. Ya. Siap. Oke, ini juga kan terkait dengan kebijakan politik yang dilakukan oleh Pak RT. Tentunya kebijakan yang Pak RT keluarkan berdampak positif terhadap aset kan, aset baik aset di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah ya. Jadi ini udah otomatis terkait dengan aspek aset politik dan aset lingkungan yang memang yang sudah dikeluarkan oleh Pak RT. Tentunya keberpihakan Pak RT terhadap kebersihan dan lingkungan sekolah ini suatu hal yang menguntungkan buat pihak sekolah, tentunya seperti itu ya Pak RT. Nah, apalagi kita sudah mendapatkan jadwal terpadu ya dari kelurahan terkait dengan kebersihan lingkungan yang jatuhnya setiap sebulan sekali kita akan kerja bakti gitu kan. Nah, ini sudah saya sampaikan secara tertulis kepada kepala sekolah gitu ya, untuk menyiapkan ketika waktunya dilakukan kerja bakti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kita langsung action gitu loh. Oke. Gitu Pak. Oke, siap.
Selanjutnya ini kan dalam rangka pemetaan aset yang terkait dengan lingkungan sekolah ya, karena memang saya Iya, menitikberatkan kepada lingkungan sekolah. Nah, satu satu hal kerjasama dalam bidang kebersihan tentunya dia. Tentunya kalau iya, kebersihan terjaga dengan baik, insya Allah kesehatan juga mendukung gitu kan. Nah, iya, kira-kira selain dalam bidang kebersihan lingkungan, pemanfaatan aset ya dari pihak sekolah dan lingkungan, dan Bapak sebagai kepala lingkungan yang terdekat dengan sekolah, ada hal-hal lain nggak yang memang eh, yang sudah terasa manfaatnya gitu kan? Kerjasama antara pihak sekolah dengan lingkungan yang terkait dengan pemanfaatan aset, baik aset finansial iya, gitu kan, atau aset-aset yang lain yang tadi saya sebutkan, terutama kan aset kalau manusia sudah iya, PT sangat mendukung secara pribadi manusia gitu kan. Finansial, tapi tadi politik sudah kebijakan ya. iya, Nah, selanjutnya siap, ada aspek finansial yang memang terkait mungkin finansial ini tidak hanya termasuk keuangan fisik gitu kan, iya, tapi non iya. fisik juga bagaimana Pak RT kira-kira? Baik, alhamdulillah dengan adanya SDT ini di lingkungan kami juga berdampak terhadap ekonomi dari apa namanya warga-warga kami yang notabene adalah yatim piatu gitu ya, yatim piatu. Nah, kemarin setiap tahun SDT selalu memberikan bantuan ya, sumbangan atau bantuan untuk kaum duafa dan yatim piatu ya, untuk ya membantu dari finansial dari warga kami yang memang notabene yang sudah diagendakan setiap bulan Ramadan ya, gitu kan ya. Yang kedua juga terhadap finansial juga terhadap warga-warga kami yang anaknya sekolah di SDIT juga diberikan fasilitas seperti pengurangan biaya gitu kan, itu kan finansial juga gitu kan, sehingga sekolah yang kita notabene sekarang muhajirin saya lihat itu sudah maju dan apa hasilnya pun anak-anaknya banyak prestasinya gitu ya. Jadi alhamdulillah ada beberapa siswa atau warga-warga kami bisa bersekolah di Al Muhajirin gitu ya. Termasuk anak saya juga sudah sekolah di situ Pak. Saya selaku ini gitu kan menyolokkan itu dan mendapatkan sedikit ya bantuan ya, memberikan bantuan dari SDT untuk sekolah di situ gitu kan. Itu aspek finansialnya Oke, oke. untuk membantu warga-warga. Selanjutnya yang terakhir mungkin Pak RT ya ini ya. Ya, siap. Kira-kira terkait aset, terkait sini ada nggak hal-hal yang di luar yang tadi kita sebutkan yang memang belum dirasakan pemanfaatan aset secara maksimal oleh pihak lingkungan sekolah dari Al Muhajirin. Kira-kira ada dari SDT Al Baik. Muhajirin. Kira-kira ada Dari yang ingin Bapak RT sampaikan kira-kira? dari segi aspek bangunan ya, aspek bangunan. Nah, kita lihat di SDT itu ada lapangan ya, lapangan bulu tangkis ya. Lapangan bulu tangkis itu oleh kami itu setiap kalau ada 17-an dan juga olahraga bersama, kami selalu berkomunikasi dengan pihak SDIT untuk meminjam lapangan ya, minjam lapangan aset dari bangunan tersebut untuk digunakan sebagai fasilitas berolahraga di warga kami gitu loh, gitu kan, sehingga ini juga berdampak terhadap dari aspek bangunan juga bisa bermanfaat untuk lingkungan gitu Pak Ridwan. Oke, secara umum yang terkait beberapa aspek aset ya sudah saya dapatkan poinnya Pak RT ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya, karena manfaat buat saya khususnya dan nanti untuk yang CGP selanjutnya, karena mohon izin nanti hasil pembicaraan ini akan saya upload di PMM Kemendikbud ya. Artinya ini akan dilihat oleh orang banyak tentunya. PRT akan saya share di Kemendikbud berbagi tentunya melalui link yang nanti disiapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan kemudian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi. Sekali lagi kami atau saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya PRT. Ya, sama-sama Pak Ridwan. Sehat selalu.
Amin. Semoga keberkahan dan keselamatan serta kesehatan selalu menyertai PRT dan keluarganya. Amin amin ya Nah, robbal alamin. Ya terima siap Pak. kasih. Iya. Assalamualaikum Sukses selalu Bapak Ridwan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah PRT. Ya Pak. Ya, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kalau banggakan anak sekalian, kelas 5 Mei. Bu Beda, silakan kalian baliklah. Mohon maaf kalau mengganggu kalian pada pagi hari ini ya. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan dengan kalian, persiapan kalian untuk menghadapi SAT. Apa itu SAT? Sumatif akhir tahun atau SAS, sumatif akhir semester. Nah, kalian ini adalah anak-anak yang memiliki atau murid-murid yang memiliki potensi yang sangat bagus sekolah ini. Kalian tentunya memiliki modal ya kan? Punya modal nggak? Dalam diri kalian punya modal nggak? Nah, modal karena manusia itu adalah manusia sudah dimiliki apa sudah diberikan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi dalam dirinya atau aset dalam dirinya Allah berikan sudah secara sempurna. Karena manusia diciptakan sudah dalam keadaan sempurna. Ya, Allah menciptakan kalian sempurna nggak semua? Bagus nggak ciptaan Allah? Ada sudah dijelaskan dalam Al-Quran kan? Di ahsani taqwim, ya kan? Dalam keadaan penciptaan yang sangat sempurna. Oleh karena itu, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sebagai potensi yang bagus, aset yang bagus yang dimiliki oleh kalian harus jaga. Ya kan? Harus dijaga nggak? Harus dijaga dengan baik potensi itu. Cara menjaga potensinya dengan apa? Yo, siapa yang tahu? Hah? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu salah satunya. Masih banyak yang lain yang kalian harus kembangkan potensi itu. Nah, selain potensi kalian sebagai manusia, kalian sekolah di sini ada gedungnya nggak? Ada, ini juga potensi gedung yang dimiliki oleh sekolah ini. Dalam kelasnya fasilitasnya ada nggak? Ada AC-nya nggak? Ada. Kalau kalian sekolah di sekolah yang lain belum tentu ada AC-nya, ya nggak? Ada kamar mandi di dalamnya nggak? Ada. Dan fasilitas lain. Ada yang fokus untuk pembelajaran kalian. Kalian harus jaga dengan baik. Dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada AC-nya, ya nggak? Ada kamar mandi di dalamnya nggak? Ada. Dan fasilitas lain. Ada yang fokus untuk pembelajaran kalian. Kalian harus jaga dengan baik. Dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu langkah kita dalam menjaga aset yang dimiliki di sini. Di samping itu kalian punya guru yang pintar-pintar nggak? Punya guru yang pintar-pintar. Itu juga aset modal yang kalian harus manfaatkan. Mengambil ilmunya dari mereka-mereka. Kepala sekolah yang cerdas, ya, selalu mendukung program pembelajaran kalian. Ya, lingkungan sekitar yang bagus di sini, bukan lingkungan kumuh, ya kan? Kita lingkungannya berada di lingkungan komplek Indo, di tempatnya. Siapa apa namanya? Reno, ya, bukan berada di daerah pinggiran yang kumuh, tapi kalian berada di lingkungan yang nyaman, ya kan? Tidak terganggu kebisingan oleh kendaraan, ya nggak? Oleh pabrik. Itu salah satu aset yang bagus bagi kalian dalam menuntut ilmu di sini. Ya, jadi manfaatkanlah. Persiapkan diri kalian dalam menghadapi ujian nanti. Belajar bukan untuk ujian, ya nggak? Belajarnya bawa ujian doang belajar, ketika nggak ujian nggak belajar. Ya, mungkin itu sekelumit yang Bapak sampaikan sedikit sebelum kalian nanti belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Terima kasih atas waktunya. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bagi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bu Pak Yanto dan Ibu Nurhayati, serta anak-anakku sekalian yang sangat berbanggakan yang Bapak cintai. Ya, alhamdulillah pagi hari ini Bapak bisa masuk ke kelas ini. Ya, Bapak ditugaskan masuk ke kelas ini. Ya, setelah sebelumnya Bapak masuk di kelas yang lain, ya, bergantian. Ya. Hari ini Bapak Kepala Sekolah masuk di kelas yang lain, Bapak masuk di kelas 4 Mus'ab. Pak Ustaz kan? Iya. Ya. Bapak mohon waktunya sebentar, tidak lama. Ya, mengawali pertemuan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita selalu dalam walafiat. Bahagia nggak pagi hari ini? Bahagia. Salam dan bahagia. Harus bahagia pagi ini. Ya, walaupun pagi-pagi berangkatnya bangun tidurnya susah, ya enggak? Tapi sekarang sampai sekolah bahagia enggak? Harus bahagia, hilangkan rasa-rasa yang tidak senang, hilangkan supaya belajarnya enak hari ini. Ikhlas, ya enggak? Ya. Kalau ikhlas, apapun yang kita lakukan akan enak semuanya. Ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah niat belum? Pagi ini niat enggak berangkat dari rumah? Ya, niat bismillah ya. Saya niat belajar hari ini untuk menuntut ilmu, ya kan? Niat yang benar supaya dapat pahala. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan. Dengan niat maka kita akan mendapatkan apa? Pahala, karena itu adalah salah satu ibadah, perbuatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi ini sebelum kalian nanti pekan depan mengikuti apa namanya? SAS ya, Sumatif akhir semester, yaitu semester ganjil, semester genap ya, kenaikan kelas. Nah, Bapak ini sedikit berbincang-bincang kalian nanti boleh nanya ya. Kalian masih ingat ketika masuk dari kelas 1? Masih masuk di sini. Pakai tes ya masuknya? Pakai tes. Ada yang nggak lulus nggak? Teman-teman kalian yang tes ada yang nggak lulus nggak? Ya, banyak yang tidak lulus ya. Karena yang tes itu lebih daripada 150 ya, sedangkan yang diterima hanya 120 orang 14. Berarti kalian punya potensi nggak masuk di sini? Punya potensi. Punya kelebihan nggak? Punya. Artinya kalian ini adalah siswa-siswa yang terpilih, ya nggak? Memiliki potensi atau aset yang bagus di sekolah ini. Asetnya adalah kalian aset manusia, ngerti? Yang bisa berpikir, ya nggak? Meningkatkan pengetahuan. Karena aset yang kalian miliki sangat bagus inilah yang kalian harus kembangkan, ya kan? Karena dalam Al-Quran sudah diajarkan ya, manusia itu adalah sebagai aset atau yang ditugaskan sebagai khalifah di dunia, enggak? Untuk merawat dunia dan seterusnya. Maka aset yang paling bagus dari kalian inilah yang ada di sekolah ini, yang menjadi andalan sekolah untuk kalian. Apa yang kalian harus lakukan sebagai aset manusia yang produktif, yang bagus buat sekolah ini? Apa di antaranya yang kalian harus lakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi? Ayo. Apalagi? Ya. Berteman dengan siapa saja, berkolaborasi dengan siapa saja. Bahasa sekarang seperti itu kan?
kalian bisa bekerja sama dengan siapa saja. Kedua, apalagi sebagai aset yang bagus di sekolah ini, apa yang kalian harus lakukan? Belajar sungguh-sungguh, berteman dengan siapa saja. Ayo, siapa lagi? Yuk. Ayo. Tidak menghina orang-orang lain. Dalam kebalikannya berarti saling menghormati orang lain. Apalagi coba ayo, sebagai aset yang harus kalian tingkatkan dalam diri kalian. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, tidak boleh menghina orang lain, bekerja sama dengan orang lain, saling berkolaborasi namanya. Bisa nggak kalian hidup sendiri? Tidak bisa, karena kita makhluk apa? Sosial, harus bekerja sama dengan orang lain. Ayo, banyak sekali sebagai aset yang dimiliki oleh sekolah ini yang kalian harus lakukan selain belajar sungguh-sungguh tadi. Ya, menciptakan kreasi, berkreatif, ya enggak? Manusia atau murid yang kreatif, bernalar kritis, ya enggak? Bergotong royong, sebagaimana diajarkan dalam tema profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasilanya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Lalu apa lagi? Bergotong royong. Apa lagi? Yang ketiga, bukan, ini yang pelajar Pancasila. Apa lagi coba? Bernalar kritis. Apa lagi? Berkebinekaan global. Apa lagi? Ayo. Kreatif juga. Nah, itu yang harus kalian kembangkan di sekolah ini ya. Sebentar lagi kalian kan mau SAS. Sudah persiapkan belum belajarnya? Sudah persiapkan belum belajarnya? Belajar itu bukan untuk ujian, ngerti? Ini belajarnya mau ujian doang, ya? Harusnya jangan. Belajar walaupun cuma sebentar tapi rutin setiap hari. Itulah salah satu peningkatan aset dalam diri kalian. Belajar setiap hari walaupun cuma apa? Sebentar-sebentar. Kan ada sabda dari Rasulullah SAW, khairul umur dawamuha wa in qalla. Katanya begitu. Sebaik-baik perbuatan adalah perbuatan baik yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, walaupun cuma sedikit-sedikit. Belajar walaupun tiap malam sedikit, setengah jam, ya enggak? Daripada belajar seminggu sekali tapi 5 jam, mau begitu? Atau menghafal sedikit-sedikit, satu ayat, lama-lama banyak gak? Banyak dan mudah gak begitu? Ketimbang kamu menghafal 10 ayat sekaligus atau 20 ayat sekaligus, susah gak hafalnya? Ya gitu ya. Jadi dalam menghadapi ujian kalian nanti, sebagai aset yang dimiliki oleh sekolah ini, kalian harus meningkatkan ya pengetahuan kalian sendiri dalam mengupgrade atau upgrade. Meningkatkan pengetahuan kalian sendiri. Komputer kalau udah lemot perlu di-upgrade ya? Perlu, ya kan? Nanti komputernya jadi lemot, jalannya tahu lola. Ya, maka dari itu kita juga manusia seperti itu harus di-refresh, tahu refresh. Belajar lagi, ya enggak? Sungguh-sungguh apa yang disarankan atau dinasihatkan oleh Pak Guru dan Guru dilaksanakan dengan baik. Ya, semuanya pada dasarnya adalah mengarahkan kalian supaya kalian tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. Yang pada intinya nanti kalian menjadi manusia yang sempurna, selalu bahagia. Jangan ada kalian sekolah di sini menjadi tidak bahagia, ya. Harusnya adalah endingnya menjadi manusia yang bahagia, sesuai berkembang sesuai dengan kemampuan kalian, dengan kodrat kalian, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semoga kalian sukses nanti ujiannya, ya, bermanfaat ilmunya dunia dan akhiratnya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah sangat bermanfaat buat kita, karena pahalanya akan mengalir
terus menerus walaupun kita sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila manusia meninggal, putus amal kebaikannya, tidak mengalir lagi, tidak nambah kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, untuk kalian yang setiap hari Jumat memberikan sedekah buat masjid, ya nggak? Walaupun 1000, 2000, ada pahalanya nggak itu? Walaupun kalian nanti sudah meninggal, selama masjid itu masih dipakai buat ibadah, pahalanya akan mengalir terus. Ya, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kamu mengajarkan alif kepada temannya, mengajarkan 1+1 kepada temannya. Jangan pelit ilmunya. Kalau lagi belajar boleh nggak mengajarkan temannya? Boleh. Kalau kecuali ujian nggak boleh, ya nggak? Mengajarkan ilmu kepada temannya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Nah itu pahalanya ngalir terus. Yang ketiga adalah anak yang soleh atau soleha. Jadi kalian jadi anak yang soleh dan soleha sebagai aset orang tua kalian. Nanti kalian, orang tua kalian apabila telah meninggal, pahalanya ngalir terus. Begitu juga nanti kalau kalian sudah berkeluarga, sudah punya anak, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, pahalanya akan ngalir buat kalian. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pendorong, penyemangat buat kalian untuk mengembangkan diri kalian menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena sebentar lagi kalian akan naik ke jenjang kelas berikutnya, menjadi kakak kelas, ya kan? Nah, tahun depan lagi menjadi kakak kelas yang tertinggi, kakak paling tua, ngerti? Di sekolah ini berikan contoh yang baik buat adik-adik kelasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.